Selamat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Sebelum kita mulai, akurat dari yang seperti biasa, kalian biar lebih semangat, gitu ya. Kalau Pak Guru bilang semangat pagi, sehat, bahagia selama ntar Pak Guru kasih apa-apa 2 kali, gitu ya. Siap? Semua siap, Fred? Selamat pagi anak-anak. Pagi, sehat, bahagia. Terus untuk jadinya kalian harus lebih bahagia lagi, lebih semangat lagi. Kita ulangi lagi. Selamat pagi. Pagi, sehat, bahagia. Terima kasih untuk semuanya. Pak Guru, tadi kalian sebelum kita di sini atau kita sebelum baris, kalian sudah melakukan apa saja? Coba jawab. Ya, lari jogging. Nah, sekarang Pak Guru mau menyampaikan pelajaran apa namanya anak perempuan dan anak laki-laki. Menyampaikan tentang yang namanya budaya positif. Budaya positif ada tahu ya? Ya, budaya positif berarti sing namanya positif itu yang gimana tadi? Yang baik-baik atau ditambah lagi? Bagus, apa lagi? Ya, berarti budaya positif itu kita melakukannya yang apa? Yang baik, tidak buruk ya. Nah, kalau di sekolahan kita, kalau kita bersama-sama atau di kelas kita melaksanakan budaya positif, kalian setuju ya? Setuju ya? Setuju. Apa kalau kita bersetuju kemajuan sekolahan kita juga ya, sekolahan SD Negeri 1 menang. Kemudian sebelum apa namanya kita melanjutkan, kalau seandainya ya Ada bendera as. meminta kalian atau kita membentuk kesepakatan atau apa namanya aturan yang telah disepakati bareng. Ntar kalian inginnya itu kesepakatannya di mana? Di dalam pelajaran atau di sekolah kita. Contoh ini di olahraga, kalian itu belajarnya inginnya itu yang bagaimana? Ya, contoh kita membuat aturan yang tidak pakai seragam, itu harus gimana? Itu disepakati kalian, ya. Kalian unek-uneknya entar disampaikan ke Pak Guru atau entar kalau tidak setelah ini ditulis di kertas, kemudian akan disepakati bersama, ya. Semuanya harus mengisi dengan tulisan atau ntar kita bahas di sini. Kalau di sini Pak Guru mau menyampaikan contohnya tentang seragam kaos olahraga. Nah, dari ini kalian apakah setuju kalau seandainya anak yang tidak olahraga, kalau anak tidak olahraga, anak yang tidak pakai kaos olahraga tidak boleh ikut atau tidak, atau cuma disuruh atau membantu tiket di kelas, jadi nah Pak Guru tak tanya sekarang dari sebelah sini sudah dulu apa gitu ya, tidak apa-apa. Sekarang dari sebelah sini dulu, berarti yang tidak apa namanya tidak memakai seragam sekolah atau tidak memakai seragam olahraga, kalian punya kesepakatan apa kalau di yang sebelah ini? Ada yang lain yang sebelah sini? Berarti intinya kalau waktu olahraga anak tidak berseragam membantu piket itu berarti tidak usah ikut olahraga. Orang melas nih, kasihan. Ya Pak. Ya.
berarti kayak gini. Sekarang kayak gini, biar tidak ada namanya apa? Biar kita selalu kompak seragaman. Kalau kalian tidak memakai seragam training, kok atau trennya sudah sobek, sudah apa kekecilan, pakaiannya yang penting training sembarang atau bebas, tapi bentuk training seperti mbak ini. Nah itu enggak masalah, dia pakai training walaupun tidak sama, karena itu pakai merah akan melakukan apa namanya buka sepatunya sobek. Nggak paham ya? Senatannya gimana? Boleh ikut tapi disuruh piket. Nah, ya. Ya, untuk yang lainnya, untuk kalian untuk ditulis di kertas, ininya gimana? Ya, menggunakan kemakanan kertas kalian. Tapi nanti pakai barang-barang, biar kalian tidak menggunakan dengan baik. Ya, Ya. nanti yang bertanya, Kan bener kan? agar kita mengumpulkan secara tertulis ya. Setelah ini tertulis dengan mengumpulkan, kita dibahas di dalam kelas. Oke ya. Sekarang kita mulai untuk permainan lempar blaster. Kelas 4, Hah? kelas 5. Ntar kita tanding ya. Ini kelompoknya apabila ini dengan ini sudah setuju belum? Belum. Nah, sekarang gimana cara mencari kelompok? Ada mana watun dia? Kenapa malah sewatun kalah? Ini ya, ini dengan ini dia ya. Setuju ya? Setuju ya. Sekarang kalau ini sudah Aku jatuh berhari. Bolanya mana? belum, yang matikan yang banyak dengan banyak. Nah, sekarang caranya gimana? Ayo, kan tadi Mas Nur bilang, tingginya kalian gimana Mas Nur mengikuti? Kelas 6. Ya udah, oke. Sekarang kelas 5 mana? Kelas ini. 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 Arjul aman, arahnya gampang. Jangan dikejar, pakainya tangan. Yang kena keluar. Ya awas sini aku deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maulana. Saya dari kelas 6. Saya sangat senang pelajaran dengan Pak Rosi. Semoga saya bisa melaksanakan keyakinan kelas dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidawa Sukarnatmaja dari kelas 6. Di pelajaran PJOK, dengan adanya keyakinan kelas, semoga saya bisa melaksanakan dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya dari teman-teman dan dari sekolah. Terima kasih. Di sini saya mau menyampaikan ada beberapa hal untuk kita
kita untuk SD kita yang pertama adalah itu dari informasi PMM, kemudian yang kedua itu ada informasi Kapodik, kemudian pola ke-1, kemudian ANBK, kemudian sedikit gambaran aset saya belum bertiga juga. Nah kemudian untuk yang terakhir kemungkinan saya mau menyampaikan apa yang saya pelajari selama jadi CGP. Nah ini untuk saya sampaikan ke teman-teman sekolah untuk dilaksanakan atau kita belajar bareng di SD kita atau SD Ilmu Meneng 1. Khusus sudah mau observasi Ibu untuk jadwal operasi, lah itu kita juga harus dilaksanakan dengan baik karena kinerja kita sudah mau dimilih oleh kepala sekolah. Perintah dari atasan langsung atau dari dinas kita harus dilakukan, kita betul-betul untuk melaksanakan dengan sebaik mungkin. Dan yang selanjutnya saya sendiri untuk selanjutnya ada yang saya ingin sampaikan atau saya harus tularkan ke teman semua. Yang pertama itu berarti ini sebagai tugas atau sebagai di dalam hasil nyata di CGP seperti dulu teman kita sudah melakukan. Nah ini tinggal saya, berarti bukannya saya itu arminteri atau mau miliki itu tidak, saya percaya sudah ngerti, tinggal saya mengingatkan lagi atau menyampaikan apa yang saya kemarin dapat. Kita saling belajar, barangkali saya kok ada yang kurang pas ya kita saling sharing. Oh ini kayak gini, oh berarti kayak gini. Lah itu saya juga dalam tahap belajar. Yang pertama adalah di dalam CGP yang tertuju itu adalah kita belajarnya di modul. Di modul itu ada 3 modul. Yang pertama itu berarti modul yang pertama atau yang ke-1 itu berarti dibagi menjadi, kalau kita amati itu ada 4 tema, ada 4. Dan saya menyampaikan untuk di modul 1.4 itu ada yang namanya pemahaman dan penerapan budaya positif. Budaya positif kalau kita lihat atau kita dengar, kalau kita cerna budaya positif, berarti kepingin nih budayanya bisa api ya, tapi tidak ada orang ingin budaya semua api lebih baik, nah gitu. Kemudian dari konsepnya sendiri itu di dalamnya dibagi, diantaranya ada perubahan paradigma, kemudian ada disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, selanjutnya kebutuhan dasar, kemudian posisi kontrol, restitusi, dan keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari yang tadi saya sampaikan dari budaya positif, sekarang kita mencoba atau kita merenungkan dulu sebelum kita masuk ke selanjutnya. Waktu 1 menit coba kita memahami atau kita renungkan, entah kemudian saya dikasih tahu hasilnya atau gimana. Berarti kita pejamkan mata dulu selama 1 menit ya. Untuk perilaku kita itu kita melihat ke belakang. Aku ingin kepriye karo bocah perilakunya, aku gimana, kita harus oh aku ini kayak gini. Nah, merenungkan. Yang jelas adalah pertama itu berarti kita mengingat kembali gambaran impian yang apa kita inginkan di ini apa. Yang kedua
bagaimana keadaan suasana sekolah. Jadi dilihatnya diremungkin. Bagaimana sikap kita itu pada saat di sekolah itu gimana? Sudah menunjukkan sikap budaya positifnya atau belum? Kemudian tutur kata kita, kemudian bersikap kepada murid-murid kita juga direnungkan selama ini aku seperti. Kemudian selanjutnya lagi bagaimana sikap dengan murid kita dan bagaimana saling interaksi terhadap anak-anak kita, juga terhadap pimpinan kita dan terhadap teman-teman sejawat atau teman-teman guru sejawat. Kita merenungkan sedikit apa yang kita sudah rasakan kemarin, kemudian harapannya itu kedepannya gimana. Setelah hitungan 1, 2, 3 pejamkan mata. Kita tadi yang saya sudah sampaikan supaya itu renungkan. Kemudian kalau saya sudah selesai berarti kita selesai. Untuk hitungan coba saya hitung dari angka 3 dulu. 3, 2, 1. Kita renungkan pejamkan mata. Sudah cukup? Dari tadi yang sudah renungkan, kalau seandainya ada harapan atau aku kok tadi merenungkan kayak gini, kedepannya ingin suasana gimana, kita harus lebih sebagai guru atau sebagai pendidik, kita kedepannya harus lebih gimana lagi. Itu ada nggak unek-unek yang istilahnya harapan Bapak Ibu guru semua itu istilahnya aku lihat kemarin saya gini, sekarang kedepannya saya akan guru. Barangkali ada yang sudah unek-unek sampai mesti semuanya punya semua, tapi saya jangan satu saja mas. Siapa sih bisa? Ayo tak tulis, tak catat ya wes, ayo maju. Untuk kayak apa kedepannya tentang dengan yang pertama ke murid, suasana sekolah, kepada pimpinan, kepada teman jawab. Silakan maju. Terima kasih atas waktunya. Setelah barusan refleksi atau kegiatan yang saya lakukan kepada anak didik saya secara pribadi ya Pak Rosi ya, kalau Ya. secara pribadi pembelajaran belum sepenuhnya berpihak terhadap peserta didik. Peserta didik dalam hal ini belum secara maksimal berpartisipasi karena tadi ketika ada pembelajaran berdiferensiasi itu tersebut peserta didik belum maksimal terfokus masih pada guru yang masih aktif dalam proses pembelajaran. Kedepannya saya menginginkan bahwa proses pembelajaran berdiferensiasi itu betul-betul tercipta di suasana kelas saya, juga pada SD Lumeneng pada umumnya, terkhusus di kelas saya. Kemudian harapannya pada pelaksanaan proses pembelajaran di SD Lumeneng. Kendala saya pengennya gini Pak, ketika Anda menyampaikan visi misi kemarin di ruangan atas yang berbasis titik, itu merupakan satu tantangan bagi saya pribadi. Saya ingin menciptakan pembelajaran yang di sini ada kata merubah paradigma baru. Untuk saya pribadi, tantangan tersebut merupakan cambuk bagi saya. Saya ingin menerapkan pembelajaran berbasis IT di kelas saya. Ya, terima kasih untuk tadi sudah dari hasil renungan atau harapan kedepannya ya. Ya. Seperti itu berarti kita mungkin masih banyak lagi yang untuk kita bisa gali lagi perubahan paradigma dalam membangun budaya positif. Itu sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, lingkungan positif.
ya, lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Itu adalah paradigma belajar. Nah, umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, itu kontrol guru terhadap siswa atau murid kita. Dan pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efek dan bermanfaat. Kemudian ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang mereka bersalah dengan menguatkan karakter. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi ya, itu ilusi. Yang diharapkan dari pendekatan yang berpusat pada guru ke pendekatan yang berpusat pada siswa, lebih memperhatikan aspek sosial emosionalnya. Tidak hanya aspek akademis, mendorong kepemimpinan siswa dan tanggung jawab dalam menciptakan budaya positif. Dan konsep selanjutnya di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa adanya bentuk hukuman atau hadiah. Intinya kemungkinan kayak gini yang saya serap, kita menciptakan atau kita kepada anak, nah kita itu berarti kepada anak biar anak itu melaksanakan disiplin positif, tapi orang-orang ini positif ini tapi dengan kemauannya sendiri. Nah kita harus bisa tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman. Contohnya saja, pengen disiplin maka segitu kita beri hadiah. Bocah mesti ini iya lah caranya kita gimana anak itu biar berangkat tanpa ada paksaan dengan orang diiming-imingi, tapi dia sadar sendiri. Nah, itu kita harus bisa menekankan itu. Gue ngesuk orang mangkat, tidak mau berangkat pagi, tak hukum. Nah, saya ngerti mangkat itu. Nah, itu disiplinnya karena itu ada hukuman atau dikasih hadiah. Nah, itu. Kemudian ada cara yang bisa digunakan untuk menerapkan disiplin positif pada anak. Ya, yang antaranya buat aturan dan kesepakatan bersama. Sudah pernah kamu memberi kesepakatan bersama? Sudah keras, sudah ya, dan lakukan ya. Nah itu berarti sudah mencakup, kita itu berarti sudah melaksanakan ya, istilahnya disiplin positif. Yang selanjutnya, tetapkan konsekuensi ya. Dalam masalah kesepakatan yang telah dibuat, kita juga harus menerapkan konsekuensinya saat terjadi pelanggaran. Namun konsekuensi yang diberikan tidak boleh ada unsur kekerasan. Untuk dengan tujuan, ketika anak dapat menerapkan cara disiplin positif dengan baik, kita dapat memberikan ujian, menjalin komunikasi yang baik. Selanjutnya jadi contoh yang baik. Contoh yang baik, kita dalam menerapkan disiplin positif harus dapat menjadi contoh yang baik bagi anak, karena anak akan mengikuti apa yang dicontohkan oleh kita atau guru. Itu. Tapi percaya kita sudah berusaha atau kita sudah memberikan contoh yang baik untuk anak kita di SD 1 Lumener. Dan motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan
berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Motivasi perilaku manusia menghindari dari kesalahan, menghindari dari paksaan. Jadi kita dari ketidaknyamanan atau hukum untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang melakukan suatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan dihargai. Motivasi ini akan membuat orang punya disiplin karena motivasinya bersifat internal. Hanya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ada lagi kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan kesenangan. Guru memberikan posisi kontrol guru terhadap siswa, yaitu yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai monitoring atau pemantau. Yang kedua, yang terakhir adalah manajer. Nah, umumnya kita bahas yang paling tinggi itu apa? Sebagai apa? Kontrol, Pak. Nah, Kontrol. untuk tertinggi Kontrol. adalah manajer, ya. Diusahakan kita itu menjadi manajer. Nah, yang di manajer sini itu berarti merupakan posisi mentor di mana guru membuat bersama dengan murid, mengajak siswa mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung siswa untuk menemukan solusi di atas. Kemudian keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau bergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti aturan. Nah, di sini itu kalau keyakinan kelas itu berarti guru membuat kesepakatan bareng dengan murid. Keinginan murid, dia mau belajar di mana, nah kemudian disepakati bersama. Nah, kalau seandainya kok ada yang melanggar atau gimana, lah itu tinggal kita kesepakatannya itu tadinya gimana. Contoh kemarin seperti di TPK saya sendiri, setelah bikin kesepakatan atau keyakinan kelas, kesepakatan bersama bahwa kalau ada pelajaran PJK yang tidak memakai kaos olahraga itu sudah disepakati dari anak sendiri. Yang tadinya pertama adalah ada yang disuruh, Pak disuruh ngepel saja gimana, Pak disuruh ngesipi WC gimana, Pak untuk denda saja pakai uang. Nah, dari berbagai macam anak itu akhirnya menemukan kesepakatan bersama yang tidak memakai kaos olahraga tidak usah ikut olahraga. Nah, kenapa alasannya? Alasannya kalau memakai seragam merah putih atau atau yang lainnya itu akan sulit gerakan di posisi pada saat kegiatan olahraga, karena tidak pakai kaos olahraga, tidak pakai training, otomatis akan menghambat kegiatan pada pembelajaran PJK. Nah, kemudian gimana caranya disepakati adalah anak tidak boleh ikut dan duduk di kantor. Nah, alasannya juga kenapa kok duduk di kelas? Oh, banyak istilahnya dia kemungkinan akan malah menjadi kesempatan rapi melolak akhirnya sekolah. Tapi kalau di dalam kantor mungkin dia akan lebih. Nah, akhirnya itu kalau saya sendiri emang sudah tak laksanakan itu sudah kira-kira 2 tahun yang lalu.
Tahun kemarin ya kayak gitu. Dulu pernah ada yang ekstrim, anak kesepakatan bareng. Kalau ada salah satu anak yang tidak memakai seragam, itu tidak jadi semua olahraga, berarti tetap diboleh. Tapi ya panjang bagus, ini pakai semua. Kalau ada yang tidak pakai satu, wah, ya istilahnya mbak imbasir, akhirnya bocah proporsional itu. Akhirnya tujuannya apa? Saling mengingatkan, sebelum diambil atau dipakai lah itu. Akhirnya berbondong-bondong untuk saling mengisi. Nah itu kesepakatan kelas itu ya kita harus dengan anak murid kita yang kita akan disepakati. Saya yakin kalau kita entah itu secara sengaja atau tidak, tetap kita kemungkinan sudah semua melaksanakan kesepakatan itu. Biasanya sudah. Bisa udara lagi seperti ini ya biasanya. Tapi kalau saya sendiri yang sudah saya sampaikan adalah dalam 1 tahun atau dalam 2 semester. Tapi kalau tidak ada yang memakai, nah itu kemudian saya pakai selama di kelas atau dalam 2 semester itu dilaksanakan semua. Jadi kalau seandainya emang kalau nggak bawa kaos, perjanjiannya atau kesepakatannya nggak olahraga, satu tidak pakai nggak olahraga semua. Itu sudah pernah. Nah ini kebanyakan duduk di kantor kalau kami kalau tidak bawa kaos akan duduk di kantor. Padahal di situ tidak cuma kaos, istilahnya itu bukan cuma yang seragam olahraga itu tidak. Di situ yang penting pakai seragam kaos dan training bebas tidak. Yang belum punya ya yang penting jangan memakai merah putih karena akan gerakannya susah. Kemudian itu akan membuat sering kendalanya ya mungkin cepat suek bolong tidak karena sering mentang-mentang nah itu sudah jadi emang pakaian bebas tidak apa-apa pakainya bukan iya sudah iya gimana itu emang sudah dari anaknya sendiri disepakati bareng kayak gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah contoh keyakinan kelas. Nah, yang pertama ini ada kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah itu tadi semuanya itu berarti saling melakukan tugas dan tugasnya kalau ada kesepakatan ya kita harus disepakati sekarang perlu senang ya kita perlu senang dengan biasanya. Nah ini untuk selanjutnya adalah di segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi sebagai sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika membuat kesalahan. Restitusi mengutamakan korban dan si pembuat salah. Ciri-cirinya adalah restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Itu ya. Jadi restitusi itu ciri-cirinya itu. Yang selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan. Ada tawaran tapi bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang terbaik. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada apa
hal yang lebih baik lagi, seperti pada penerapan pembelajaran di dalam kelas, yaitu terjadinya respon antara pengajar sama peserta didik. Ini seperti apa yang telah disampaikan oleh materi dari Pak Rosi, pemaparan dari Pak Rosi, yang mana pada penyampaian materi pembelajaran itu harus menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya pembelajaran yang melihat karakteristik dari peserta didik, baik secara bakat, minat, latar belakang, kemudian budaya sosial emosional peserta didik itu sendiri. Dapat kami rangkum bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Rosi itu sangat bagus. Kedepannya semoga